Perkenalkan, nama saya Margareta Gesta Messi dari kelas Manajemen 6S, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Widya Dharma Pontianak. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan materi bab 7, yaitu pandangan sosial konsumen. Poin pertama yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah pengaruh keluarga konsumen. Keluarga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Keluarga adalah organisasi pembelian yang paling penting dalam suatu masyarakat. Keputusan pembelian tergantung pada produk, iklan, dan situasi. Seorang umumnya berpartisipasi dalam suatu kelompok selama hidupnya, yaitu di dalam keluarga, grup, atau organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat didefinisikan dalam peran dan situasi. Setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang dicerminkan oleh masyarakat. Para anggota keluarga dapat mempengaruhi dengan kuat terhadap perilaku pembelian atau perilaku seorang konsumen. Kita dapat membedakan dua macam keluarga dalam kehidupan pembelian atau dalam kehidupan konsumen. Yang pertama adalah keluarga sebagai sumber orientasi yang terdiri dari orang tua. Yang kedua, keluarga sebagai sumber turunan. Di sini ada hubungan yang saling mempengaruhi antara suami dan istri atau anak-anak. Studi tentang keluarga dan hubungan mereka dengan pembelian dan konsumen adalah penting, tetapi kerap diabaikan dalam analisis perilaku konsumen. Saya akan menjelaskan mengenai contoh atau pengaruh keluarga konsumen terhadap perilaku konsumen itu tersebut dalam membeli suatu barang atau produk. Seorang anak dalam keluarga telah dibiasakan memakai produk yang sama seperti pasta gigi. Tidak menutup kemungkinan sampai dia dewasa, dirinya akan terus menggunakan produk tersebut. Bahkan, sampai dirinya membentuk suatu keluarga baru selama masih terpotensi produk tersebut direkomendasikan pemakaiannya sampai dia. Perkembangan sosial budaya di era global perlu disikapi dengan bijaksana, dengan mempertimbangkan kepentingan ideologi dan bangsa, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, sistem manajemen nasional, kewaspadaan nasional, dan kepemimpinan nasional. Ada beberapa pengertian perubahan sosial budaya menurut para ahli di bidangnya. Yang pertama adalah Hirschman, mendefinisikan bahwa perubahan sosial budaya terjadi karena dipengaruhi oleh komunikasi, cara dan pola pikir masyarakat, termasuk juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Yang kedua adalah Max Iver, salah satu ahli sosial yang juga diangkat bicara tentang perubahan sosial budaya, di mana sosial budaya diartikan sebagai perubahan sosial yang bersifat berkesinambungan dengan suatu perkembangan global atau ideologi bangsa. Selanjutnya adalah faktor perubahan sosial budaya. Adanya penemuan baru, entah disadari atau tidak, dalam kehidupan masyarakat akan mengalami penumpukan berbagai macam budaya. Hal ini disebabkan karena terjadinya penemuan baru yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua adalah pengaruh jumlah penduduk. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Nah, faktor perubahan jumlah penduduk inilah yang menjadi salah satu faktor perubahan sosial budaya di dalam masyarakat. Yang kedua adalah munculnya konflik. Dalam hidup bersosial, sudah sewajarnya jika menemukan konflik atau pertentangan. Umumnya, konflik muncul karena disebabkan adanya kemajemukan yang melahirkan berbagai macam karakteristik dan sifat, sehingga timbullah berbagai macam pertentangan dan masalah yang terjadi di dalam masyarakat yang nantinya akan menjadi suatu konflik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.